kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa pada pagi ini Tuhan. Kau izinkan kami untuk kami boleh beribadah, baik itu secara online Bapa. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Engkau, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan bertatalah di atas puji-pujian kami. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Layakan kami di hadapan Engkau untuk kami bisa memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, haleluya. Shalom, pada kesempatan kali ini sama-sama kita mau datang memuji, menyembah nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Kasih-Nya, kuasa-Nya selalu ada dalam kehidupan kita, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan nikmati
lebih dalam lagi menyembah Engkau Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, oh saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Tuhan. Kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini sembah kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kau genggam hidup kami. Haleluya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Tuhan. Pandang kekudusan-Mu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Bapa dan berterima kasih Yesus untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul Yesus untuk menikmati hadirat-Mu. Tiba saatnya ya Bapa, kami kembali untuk rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau terus Yesus urapi setiap kami, Engkau persiapkan hati kami masing-masing Tuhan, untuk Engkau taburi firman Tuhan, hingga benih-benih firman-Mu bisa bertumbuh dalam setiap kami. Ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia Tuhan, tapi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Engkau urapi ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu, biar kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau persiapkan ya Bapa hati kami masing-masing. Engkau pakai kami setiap kami untuk lebih lagi, lebih berheran dan lebih Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Setiap apa yang kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini bisa terus bertumbuh Yesus, sehingga kami terus jadi berkat dimanapun kami berada Yesus. Kami serahkan semuanya ibadah kami ya Bapa, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sore Pak, Ibu, saudara semua yang hadir pada ibadah sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan doa kami Pak Ibu, selalu Tuhan menyertai, melindungi kita dan terus menjaga dan memberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Udah mulai hujan-hujan terus, jaga kesehatan kita, makan yang banyak Pak Ibu, jangan hujan-hujanan ya, minum yang sehat, susu lah yang sehat. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok kita sudah mulai ada ibadah Natal, ya, bukan perayaan tapi ibadah Natal yang diselenggarakan di cabang Gegunung Wetan. Kenapa di awal-awal? Karena ada pemberlakuan PPKM level 3 kalau nggak salah, itu tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Nah, makanya Natalnya kita majukan supaya lebih longgar, meskipun tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi besok sudah mulai ibadah Natal di Gegunung Wetan, dimulai jam 5 sore ya, jam 5 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, monggo, tetapi silahkan mendaftar. Daftar dengan Ibu Yulin, ya daftar, karena tempat terbatas. Jadi kalau udah full, ya sudah, maaf. Ya karena memang kondisi ya. Nah, kemudian hari Selasanya itu ada Natal hamba-hamba Tuhan wilayah 16 yang akan diadakan di Lasem. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbeban ingin membantu hamba-hamba Tuhan, bisa memberikan kayak supermi, beras, gula, bahkan juga bisa uang. Nah, itu bisa langsung berhubungan dengan Ibu Gembala. Besok Selasa itu akan dibawa ke Lasem dan akan dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir sewilayah 16. Nah, kemudian hari Rabu ada ibadah Natal di GPDI Gundi, Bencili. Ya, tempat saya melayani di sana, dan kita mengundang Bapak Ibu semua, tapi daftar dulu Pak Ibu. Ya, daftar langsung sama Ibu Yulin. Ibadah Natalnya jam 4:30 sore. Ya, 4:30 sore, saudara bisa daftar. Saudara yang nggak tahu tempatnya bisa nanti bareng-bareng dari gereja ya ke GPDI Gundi. Belum pernah kan saudara ya, kebanyakan belum pernah kan. Nah, saudara sama-sama ke sana. Puji Tuhan.
Kemudian pengumuman selanjutnya, saya berterima kasih buat Bapak Ibu, saudara semua buat dukungan doa dan materi, sehingga ujian akhir disertasi saya dan komprehensif semuanya berjalan dengan baik. Ya, semuanya dilancarkan Tuhan, tidak ada masalah. Bahkan waktu ujian ya kita dengan dosen pembimbing, dosen penguji ya ketawa-ketawa aja. Ya ada pertanyaan ya dijawab dan kebanyakan bercanda Pak Ibu. Semuanya dilancarkan dan memang ada perbaikan, tetapi perbaikan hanya minor sedikit sekali. Dan ya puji Tuhan semuanya berkat dukungan doa dan materi dari Bapak Ibu saudara semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan doakan besok tanggal 14 Desember akan diwisuda ya di Jogja, biar semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 3, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di pagi hari. Mazmur pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Mazmur 3 ayat 6 dan ayat 7, saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat yang ke-7. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, kalau saudara lihat Mazmur pasal 3 ini latar belakangnya, Mazmur ini lahir, pada waktu itu Daud yang menulis Mazmur ini sedang lari dari Absalom. Absalom itu siapa? Anaknya sendiri. Lari kenapa? Karena Daud ingin dikejar dan dibunuh oleh Absalom. Ini tentunya bukan masalah yang ringan, masalah yang sepele, masalah yang dipandang sebelah mata, bukan. Ini masalah berat bagi Daud. Ya, tidak main-main. Satu, dia harus melawan anaknya, makanya dia tidak melawan Absalom karena itu anaknya. Yang kedua, mungkin Daud berpikir banyak pengikut yang mengikuti Absalom. Kalau saudara lihat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 13 itu hati orang Israel sudah banyak yang condong ke Absalom. Jadi saudara dengan pertimbangan-pertimbangan itu Daud tidak meladeni waktu dikejar oleh Absalom, dia harus keluar dari istana, dia lewat lembah Kidron, dia naik ke Bukit Zaitun dan di situ lahirlah Mazmur ini. Nah, yang menarik saudara, ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom, bahkan Absalom ini juga bersekongkol dengan Ahitofel. Siapa Ahitofel? Ahitofel ini penasehatnya Daud. Yang nasihatin Daud, orang kepercayaannya Daud, tangan kanannya Daud tentang nasihat-nasihat. Kalau minta nasihat, datangnya sama Ahitofel. Nah, Absalom ini sudah bersekutu, bersekongkol dengan Ahitofel. Itu yang membuat Daud makin terjepit situasinya. Nah, di tengah situasi yang tidak mudah yang dialami oleh Daud, ayat yang kita baca jelas saudara, Daud katakan aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Luar biasa. Di tengah masalah yang masih dialami oleh Daud pada waktu itu, masalah yang tidak mudah, masalah yang tidak gampang, masalah berat ini masalah besar. Daud masih bisa membaringkan diri dan tidur, Pak Ibu. Ada banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang ketika mengalami masalah kan biasanya tidak bisa tidur. Ini dikejar-kejar Absalom loh, mau dibunuh. Kita kadang-kala dikejar-kejar penagih hutang aja terus langsung gak bisa tidur. Ya, gak bisa tidur, mikirin dan sebagainya. Saudara, tapi Daud dia bisa membaringkan diri kemudian tidur. Ini kalau saya baca, ini luar biasa yang dialami oleh Daud. Daud itu sedang menghadapi intimidasi. Tadi pagi saya jelaskan ada beberapa intimidasi yang dialami oleh Daud. Saudara, intimidasi itu kalau bahasa kerennya sekarang bully. Ya, dari
bahasa Inggris itu bullying. Nah, lainlah kata bully, dibully. Nah, itu intimidasi. Nah, bully itu sebenarnya dari bahasa Belanda, bole. Nah, bole ini lahir diperkenalkan itu di abad 16. Ya, tahun 1530 abad 16. Sebenarnya artinya adalah yang terkasih. Tetapi nggak tahu kenapa di abad 17, pertengahan abad 17, makna ini mulai bergeser, kata boile ini. Bukan yang terkasih tetapi terintimidasi. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Daud itu mengalami intimidasi dari Absalom. Dan kalau saudara kembali flashback kehidupan Daud, maka kita tahu Daud bukan hanya menghadapi intimidasi itu saja. Ada 3 macam intimidasi, ada intimidasi sosial, ada intimidasi verbal, ada intimidasi fisik yang dialami oleh Daud. Intimidasi sosial apa? Intimidasi sosial adalah di mana ada orang mempengaruhi orang lain supaya tidak berteman dengan Daud. Siapa itu? Saul. Saul begitu benci kepada Daud dan dia hasut semua rakyatnya untuk melawan Daud. Daud ini dicap pengkhianat oleh orang Israel, mengkhianati rajanya dan sebagainya. Sehingga Daud harus lari dari kejaran Saul. Intimidasi sosial, belum lagi dari keluarganya, Daud ditolak oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya. Intimidasi sosial. Kemudian intimidasi apa? Intimidasi verbal, lewat perkataan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Itu intimidasi, bukan ada 1 orang, 2 orang, tetapi banyak orang yang berkata tentang aku. Banyak orang ngomongin Daud, banyak orang ngomong negatif tentang Daud. Baginya nggak ada pertolongan, wah Daud inilah gini dan sebagainya. Intimidasi. Kita seringkali ketika dijelekkan orang, diomongin orang, kita nggak bisa tidur. Yang jelekin kita udah tidur nyenyak Pak Ibu, rugi kita. Amin. Ya, kadang-kala yang jelekin kita udah tidur nyenyak, kitanya yang nggak bisa tidur. Ngapain dipikirin? Lebih baik kita mikirin perkataan Tuhan. Amin. Nah, Daud ngalami intimidasi verbal, intimidasi sosial iya, intimidasi verbal iya, intimidasi fisik dialami oleh Daud. Buktinya dia dikejar-kejar Absalom untuk apa? Dibunuh oleh Absalom. Sebelumnya Daud juga dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh juga. Itu intimidasi secara fisik. Daud ngalami semuanya itu, tetapi kita lihat Daud bisa membaringkan diri, kemudian tidur. Itu luar biasa. Nah, mari belajar sore hari ini dari kehidupan Daud. Kok bisa ya Daud ketika ngalami intimidasi, kok bisa tidur? Kok bisa membaringkan diri? Kok bisa menang atas intimidasi yang dialami oleh Daud? Nah, mari belajar. Tadi pagi saya share tentang satu. Saya share satunya lagi di sore hari ini. Tadi pagi yang satu adalah bagaimana caranya kita menang atas intimidasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Intimidasi masalah keuangan, masalah dalam keluarga, masalah masa depan kita, masalah kuliah kita, masalah kesehatan, apapun. Seringkali itu mengintimidasi kita. Nah, mari Pak Ibu jangan kita kalah diintimidasi oleh masalah-masalah tersebut, tapi keluarlah sebagai pemenang. Caranya gimana? Nah, belajar dari Daud. Daud menghadapi intimidasi dengan apa? Yang pertama, dia gunakan iman percayanya kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang keempat, dikatakan gini, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud begitu yakin bahwa Tuhan yang dia sembah, itu Tuhan yang menjadi perisai di dalam hidupnya. Itu iman Pak Ibu. Dia yakin Tuhan yang dia sembah itu bukan Tuhan yang gak bisa melindungi dirinya. Bukan Tuhan yang diam saja ketika dia dikejar-kejar ingin dibunuh. Tetapi dengan iman dia katakan, dia Tuhan
adalah perisai yang melindungi aku. Itu iman. Amin. Masalahnya belum selesai. Absalom masih kejar-kejar Daud, mau bunuh Daud. Belum selesai, tapi dengan keyakinan, kepercayaannya Daud kepada Tuhan yang dia sembah, bahwa Tuhan itu adalah perisai yang melindungi dirinya. Di dalam ayat 6 dikatakan gini, ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku enggak takut. Dengan yakin, dengan percaya, mau orang yang ngepung aku, banyak orang, sekumpulan orang, ribuan orang, aku enggak takut. Kenapa? Karena dia punya Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya. Karena itu mari milikilah iman percaya dalam menghadapi intimidasi, baik intimidasi verbal, intimidasi sosial, intimidasi fisik, apapun yang saudara alami. Mari tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Tadi pagi kita bahas banyak hal tentang iman. Saya tidak ulangi, sekilas saja ya saudara. Nah, dari mana sumbernya iman Daud? Seringkali kalau kita bersentuhan dengan Daud, hubungannya dengan penyembahan, hubungannya dengan puji-pujian, dengan tari-tarian dan sebagainya. Ya, tidak pernah dihubungkan dengan firman. Justru Daud dan firman itu tidak dapat dipisahkan. Kunci keberhasilan Daud justru ketika dia taat terhadap firman Tuhan. Makanya sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Salomo, anaknya, untuk tetap menuruti perintah Tuhan. Coba saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 2, ayat 1-3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, seperti yang supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud, dia ngerti betul firman Tuhan itu begitu penting dalam hidupnya. Makanya sebelum meninggal dia pesan sama Salomo, ikuti, lakukan dengan setia kewajiban yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Lakukan dengan ketatan, menurut jalan yang ditunjukkan, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Daud begitu tahu pentingnya firman Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal 119, itu jelas, itu Mazmurnya Daud, bicara tentang firman Tuhan. Kebanyakan bicara tentang firman Tuhan. Dan saudara lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 105, dia katakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Amin. Karena itu kalau saat ini kita menghadapi intimidasi, jangan dengarkan orang ngomong apa dan sebagainya. Dengarkan firman Tuhan. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, imanmu akan bangkit, imanmu akan bertambah, kuat terus bertambah. Sehingga apapun intimidasi boleh datang dalam kehidupan kita, kita tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Amin Pak Ibu. Nah yang kedua, coba kita kembali ke Mazmur pasal 3. Nah, ayat yang kelima dikatakan gini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud bisa menang menghadapi intimidasi, tekanan yang dialami oleh Daud. Bisa dia keluar sebagai pemenang, sampai dia bisa membaringkan diri, tidur dengan tenangnya, dengan nyenyaknya. Kenapa? Karena ketika ada intimidasi, Daud dia lari ke gunungnya Tuhan.
Dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Saudara tahu ketika Daud keluar dari istana, dia harus lewati lembah Kidron, kemudian dia naik ke Bukit Zaitun, dan di situ dia berseru kepada Tuhan. Mazmur ini, Mazmur 3 ini. Itu saudara bisa baca di dalam 2 Samuel itu ya, pasal 15, mulai ayat 30-an. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Daud dia lari ke gunungnya Tuhan. Dia berseru datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Kalau kita menghadapi intimidasi, tekanan dalam hidup, jangan lari kepada manusia. Percuma. Jangan lari kepada si A, si B, si C. Tambah rumit nanti. Tapi larilah kepada Tuhan, Pak Ibu. Amin. Lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada siapa-siapa. Daud ketika menghadapi intimidasi, dia lari ke gunungnya Tuhan. Saudara, kalau bicara gunung Tuhan di dalam perjanjian lama, maka itu suatu istilah yang tidak asing bagi orang Yahudi. Kalau bicara gunung, Musa dia terima 10 hukum Taurat. Itu di mana? Di atas gunung Sinai. Tuhan suruh Musa naik ke gunung. Di situ dia terima 10 hukum. Yang terus kemudian diteruskan kepada bangsa Israel. Abraham disuruh Tuhan, Abraham persembahkan Ishak. Di mana? Di Gunung Muria. Itu perjalanan kurang lebih 3-4 hari itu Abraham. Naik ke gunung, saudara. Satu istilah yang gak asing bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Seringkali Yesus menyendiri, kemudian naik ke bukit, naik ke gunung. Untuk apa? Berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi bicara gunung apa? Bicara datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Nah, mari Pak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus lari ke gunung Tuhan? Ketika ada masalah, ada intimidasi, ada persoalan, kenapa kita harus lari ke gunung Tuhan? Nah, coba lihat di dalam Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara harus tahu dulu menghadap Allah di Sion. Ini menghadap Allah di mana? Di bait Allah, di Sion, Bukit Sion. Di Yerusalem. Nah, itu bukit Pak, itu Bukit Sion. Jadi bangsa Israel itu ada 3 hari perayaan besar yang wajib dihadiri. Nah, ketika mereka merayakan itu, mereka jalan menuju ke bait Allah, itu jalan mendaki. Nah, itu biasanya mereka waktu berjalan menuju bait Allah mendaki, mereka sambil menaikkan Mazmur Siarah. Makanya ada Mazmur Siarah. Mereka menaikkan puji-pujian Mazmur Siarah sambil naik ke atas gunung Bukit Sion. Untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Nah, yang aneh saudara, dalam Mazmur pasal 8 ini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang kalau berjalan makin lama, makin lemah, makin kurang tenaga. Tetapi ini berjalan makin lama makin kuat, apalagi kita berjalan naik Pak Ibu. Bukannya turun, berjalan naik, ke mana? Ke gunungnya Tuhan. Artinya gini, lewat doa iman kita harus naik. Lewat doa pengiringan kita kepada Tuhan harus naik. Lewat doa kesetiaan kita terus naik. Dan itu akan membuat saudara makin lama makin kuat. Apapun intimidasi yang saudara alami, saudara nggak akan terpengaruh. Engkau bisa tidur nyenyak seperti Daud. Amin. Amin Pak Ibu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ayo berdoa. Kenapa? Ketika kita datang ke gunungnya Tuhan, Tuhan sediakan kekuatan kepada kita. Mungkin saat ini kita sudah lemah, kita sudah mulai putus asa. Mari datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Datang ke gunungnya Tuhan. Jangan kita turun, naik ke gunungnya Tuhan. Di gunungnya Tuhan, Tuhan sediakan kekuatan kepada kita. Sehingga kita makin lama makin kuat. Bukannya makin lama makin lemah, tapi makin kuat pengiringan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara lihat
di dalam Kejadian. Kenapa kita harus lari ke gunung Tuhan? Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Ini peristiwa ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Nah, di ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita tahu Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria. Dan akhirnya singkat cerita, Ishak tidak dikorbankan, di atas gunung itu Tuhan sediakan domba. Makanya Abraham bilang, menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kenapa kita harus lari ke gunung Tuhan? Kita naik ke gunung Tuhan. Karena di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan jawaban dalam kehidupan kita. Karena itu jangan putus asa, jangan kita lemah. Datang berseru kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah yang kita alami. Amin. Buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan untuk bangsa kami. Dan pada petang hari ini kami bersatu doa untuk pemerintah yang ada. Tuhan menolong dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, staf, semua yang terlibat, menteri yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan mereka roh kejujuran, berikan mereka roh yang takut akan kepada setiap otoritas yang ada di atasnya, agar mereka dapat bisa menjalankan setiap apapun yang sudah diperintahkan dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat wabah yang masih terjadi di Indonesia, baik itu demam berdarah, baik itu COVID-19, kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan agar di bulan Desember ini yang diramalkan akan jadi kuartal ketiga penyebaran COVID-19, kami tolak di dalam nama Tuhan Kristus. Jauhkan dari setiap kami, dan biarkanlah Tuhan menolong buat para tenaga medis yang bekerja, dokter, suster, perawat, semua yang terlibat di dalam bidang medis. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan, menjaga setiap keluarga mereka yang mereka tinggalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam di daerah Gunung Semeru, Lumajang, Malang, dan warga di sekitarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang berikan kekuatan, berikan penghiburan. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan menilik setiap hati mereka agar mereka percaya bahwa atas semuanya ini ada seizin Tuhan dan ada yang berdaulat, yaitu Tuhan Yesus atas kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka terus melihat ada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat sekolah-sekolah Alkitab yang ada. Tuhan, kami berdoa menolong buat para pelajar-pelajar, guru, dosen, staf yang ada. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, baik yang perintisan, baik yang di desa, di kota. Kami berdoa Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan berikan iman kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mungkin mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, jalan buntu. Tuhan berikan penghiburan dan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan kami berdoa buat gembala-gembala sidang yang hari ini mengalami kesulitan. Tuhan berikan pertolongan Tuhan. Jagai rumah-rumahmu Tuhan, jauhkan dari setiap malapetaka orang yang ingin mengganggu rumah-rumah Tuhan. Baik itu membakar, baik itu menghancurkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gerejamu di tempat ini, gereja GBD Mahanaim Rembang. Terus berkati pekerjaan Tuhan yang ada, apapun yang sudah direncanakan, baik itu Radio Suara Mahanaim, baik itu Mahanaim Center, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang campur tangan atas setiap pelayanan yang ada di gereja GBD Mahanaim Rembang. Jemaat Tuhan, kami semua serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan terus jagai kami, lindungi kami, jauhkan dari setiap sakit penyakit yang ada. Dan ini doa sembahyang kami Tuhan, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yeah.
besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.